Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Petra berjalan dengan satu tujuan, bertumbuh bermakna untuk sesama. Mari bersama pegang komitmen, sukseskan race tujuannya. Bersama Tuhan Petra akan berjaya. Haleluya, soli Deo Gloria. Race adalah perjuangan bersama agar jalan tak menyimpang. Respect at French Internal, share in power. Itulah nilai RAISE. Mari bersama pegang komitmen, sukseskan race tujuannya. Bersama Tuhan Petra akan berjaya. Haleluya, soli Deo Gloria. Race, 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 race. Selamat datang di SMA Kristen Petra II Surabaya. SMA Kristen Petra II Surabaya merupakan salah satu sekolah terbaik di Jawa Timur yang berlokasi di Surabaya Timur, tepatnya di Jalan Manyar Tirto Asri Raya nomor 1-3 Surabaya. SMA Kristen Petra II Surabaya memiliki keunggulan di bidang sains dan seni. Sehingga tidak mengherankan siswa-siswi di SMA Kristen Petra II berhasil memperoleh kejuaraan Olimpiade mulai dari tingkat nasional hingga tingkat internasional.
SMA Kristen Petra II Surabaya dalam memberikan pelayanan pendidikan juga memberikan perhatian dan pendampingan kepada para siswa-siswi, salah satunya melalui bimbingan konseling. Di masa pandemi saat ini, SMA Kristen Petra II Surabaya tetap memberikan pelayanan bimbingan konseling kepada para siswa-siswi yang membutuhkan layanan konsultasi secara virtual melalui Zoom dan video call. SMA Kristen Petra II Surabaya memiliki salah satu fasilitas unggulan, yaitu fasilitas karawitan. Ruangan ini digunakan untuk para siswa-siswi di SMA Kristen Petra II untuk mengembangkan minat dan bakat mereka di bidang musik tradisional, yaitu karawitan. Sebagai generasi muda, mari kita lestarikan kebudayaan Indonesia, yaitu musik tradisional. Nah, hasil dari latihan karawitan ini sudah tampil di event-event besar seperti event Peta Seni. Untuk menunjang proses belajar mengajar di SMA Kristen Petra II Surabaya, kami memiliki fasilitas laboratorium yang digunakan untuk praktikum. Selama pandemi COVID-19, pelaksanaan pembelajaran di SMA Kristen Petra II dikemas secara virtual melalui aplikasi Zoom, juga dilaksanakan melalui demonstrasi yang dilakukan oleh guru secara virtual yang dikemas secara sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Walaupun pelaksanaan pembelajaran masih dilaksanakan secara virtual, siswa-siswi SMA Kristen Petra II tetap diberi kesempatan untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan sekolah, yaitu antara lain kegiatan dalam rangka memperingati Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional, berupa lomba-lomba yang dilaksanakan secara virtual yang menarik. Mari bergabung menjadi siswa-siswi SMA Kristen Petra II Surabaya. Kepala sekolah beserta staf SMA Kristen Petra II memasuki ruang virtual graduation ceremony. Kepala SMA Kristen Petra II, Dr. Randa Cahyo Fajaryati, Magister Pendidikan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Damiana Wiwi Indarmi, Sarjana Sains. Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat, Elizabeth Prihandriani, Sarjana Psikologi, Magister Sains. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Yofit Afwanfai, Sarjana Teologi, Magister Sains. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, Aninta Alijona, Sarjana Psikologi, Magister Sains. Yang terhormat Kepala SMA Kristen Petra II Surabaya, Dr. Randa Cahyo Fajaryati, Magister Pendidikan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Karyawan SMA Kristen Petra II Surabaya. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid kelas 12 SMA Kristen Petra II Surabaya. Dan yang terkasih siswa-siswi kelas 12 SMA Kristen Petra II Surabaya, kami mengucapkan selamat datang di
Virtual Graduation Ceremony. Life is a Highway SMA Kristen Petra II 2022. Tema Virtual Graduation Ceremony kita tahun ini adalah Life is a Highway, yang memiliki makna hidup harus berani mengambil resiko dan hidup dengan sepenuhnya. Karena hidup ini harus terus berjalan. So true. Tema ini sangat relate dengan teman-teman kelas 12 yang akan secara resmi lulus dari SMA Kristen Petra II Surabaya. Dan mereka akan menentukan pilihan untuk pendidikan mereka di jenjang selanjutnya. Luar biasa. Tentu perjalanan yang tidak mudah untuk teman-teman kelas 12 semua. Karena banyak dinamika yang harus dilalui. Namun akhirnya hari ini, hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Sebelum kita melanjutkan acara graduasi, izinkan saya Puspita Rahayu Permatasari dan rekan saya Rosi Eko Saputro sebagai pembawa acara Virtual Graduation Ceremony SMA Kristen Petra II Surabaya untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama, doa pembuka. Yang kedua, persembahan pujian siswa. Yang ketiga, sambutan Kepala SMA Kristen Petra II Surabaya. Yang keempat, penayangan short movie. Yang kelima, renungan oleh Bapak Dwi Reno. Yang keenam, persembahan pujian guru. Yang ketujuh adalah prosesi pelepasan. Yang kedelapan, kesan pesan perwakilan siswa. 9. Kesan pesan perwakilan orang tua. Yang ke-10, kaleidoskop. Dan yang terakhir adalah penutup. Mari bersama-sama kita ikuti agenda kegiatan yang pertama, yaitu doa pembuka yang akan dipimpin oleh Dr. Andes Yonatan, Magister Psikologi Sains, dilanjutkan dengan persembahan lagu oleh siswa SMA Kristen Petra II. Kepada Bapak Yonatan, waktu dan tempat kami persilakan. Mari kita akan memulai acara pelepasan hari ini dengan bersama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus luar biasa Tuhan menolong kami keluarga besar SMA Kristen Petra II untuk boleh menghantar anak kami mengakhiri masa studinya di SMA Kristen Petra II ini. Oleh sebab itu pada kesempatan hari ini kami akan melepas mereka supaya mereka boleh memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kami percaya kalau Tuhan sudah menolong mereka di SMA Kristen Petra II, dan Tuhan juga akan terus menolong mereka untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih, kami mengawali kegiatan pelepasan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah, bicara
kira takkan ada kendala, kira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, kau melanjutkan perjalananku. Kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Ku kira akan ada kendala, ku kira ini kan mudah kalau aku jadi kita. Kira kita bersama. Hati-hati di jalan. Setelah kita dihibur oleh lagu yang dibawakan oleh siswa-siswi SMA Kristen Petra II, kini kita akan mendengarkan sambutan Kepala SMA Kristen Petra II Surabaya kepada Dr. Anda Cahyo Fajaryati, Magister Pendidikan. Kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Pengurus PPPK Petra dan para eksekutif, Bapak Ibu Guru karyawan SMA Kristen Petra II, para orang tua siswa SMA Kristen Petra II kelas 12 tahun ajaran 2021-2022 yang berbahagia, serta para siswa SMA Kristen Petra II kelas 12 yang sangat saya banggakan. Tiada kata yang patut kita ungkapkan selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena berkat kasih dan penyertaan-Nya lah kita dapat menyelesaikan seluruh rangkaian proses pendidikan di SMA Kristen Petra II selama 3 tahun yang penuh dengan tantangan dan perjuangan. Karena kita harus menyelesaikan secara tatap muka dan juga secara daring dari rumah siswa masing-masing karena adanya wabah pandemi COVID-19 yang masih belum reda. Para siswa SMA Kristen Petra II kelas 12 yang sangat saya banggakan, selamat kepada kalian semua yang telah menyelesaikan semua proses pendidikan dan dinyatakan lulus 100% dari SMA Kristen Petra II. Tentunya selama kalian menempuh pendidikan dan mengukir prestasi serta mengasah pengalaman di SMA Kristen Petra II, pasti banyak pengalaman-pengalaman berharga dan juga nilai-nilai kehidupan yang sudah kalian dapatkan. Untuk itu kami berharap kalian dapat mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang baik yang sudah kalian peroleh dari bangku sekolah dan lupakan hal-hal buruk yang kurang berkenan. Kami juga berharap kalian dapat menjaga nama baik alma mater dan dapat memperkenalkan SMA Kristen Petra II ke masyarakat yang lebih luas lagi. Anak-anakku yang terkasih, kita semua bersama-sama berdoa semoga COVID-19 segera reda dan kita tidak boleh lagi kembali ke kebiasaan lama secara tradisional. Walaupun pandemi sudah berlalu, kita harus tetap maju menuju era digitalisasi. Para siswa yang terkasih, usai sudah kalian menempuh pendidikan di bangku SMA. Sekarang tantangan kalian, masa depan kalian sudah ada di depan kalian semua.
gapailah masa depanmu dengan penuh semangat. Raihlah dengan kerja keras, pantang menyerah. Jadilah pribadi yang unggul dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 1. Dewan Pengurus PPPK Petra dan para eksekutif yang telah berkenan memberikan fasilitas dan dukungan guna terselenggaranya proses pendidikan di SMA Kristen Petra II. Yang kedua, kepada Bapak Ibu guru dan karyawan serta semua yang terlibat dalam proses pendidikan di SMA Kristen Petra II. Terkhusus kepada orang tua siswa SMA Kristen Petra II kelas 12 yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya selama 3 tahun di SMA Kristen Petra II. Para siswa yang terkasih, tentunya selama kalian berproses menempuh pendidikan di SMA Kristen Petra II, pasti banyak pihak-pihak yang mendukung kesuksesan kalian. Untuk itu, maka pada kesempatan ini kami mengajak kalian semua untuk mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus dan sedalam-dalamnya kepada orang tua kalian yang penuh kasih sayang telah memfasilitasi dan mendukung kalian untuk menempuh pendidikan di SMA Kristen Petra II hingga lulus. Dan juga kepada Bapak Ibu guru dan karyawan serta seluruh sivitas akademik SMA Kristen Petra II yang telah mengajar, mendidik dan memberikan pelayanan serta menanamkan nilai-nilai kehidupan yang bermakna kepada kalian selama studi di SMA Kristen Petra II. Dan yang tidak kalah penting adalah rekan-rekan kalian di SMA Kristen Petra II yang telah bersama-sama mengukir prestasi, mengasah pengalaman, dan merajut kenangan-kenangan manis, suka dan duka masa-masa SMA. Para siswa SMA Kristen Petra II yang terkasih, sekali lagi kami berharap semoga jalinan persahabatan kita yang sudah terajut begitu manis selama kalian berproses di SMA Kristen Petra II tidak akan pudar dimakan waktu. Anak-anakku, selamat menapaki perjalanan panjang untuk menggapai cita-cita kalian. Kami, Bapak Ibu gurumu, menunggu kedatangan kalian kembali di SMA Kristen Petra II menjadi orang yang sukses dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itu. Ayo foto. Ayo. Bikin capek lu. Say sahabat selamanya. Sahabat selamanya. Cuma sahabat. Ya. Hah? Apa? Enggak apa. Guys, ayo foto. Ayo. Vel, kamu lagi dicariin Pak James tuh. Oh, di dalam? Iya. Oke, thank you. Halo, Vel. Iya, Pak. Gimana kabarmu? Baik. Sudah kepikiran dari yang kita bicarakan kemarin? Sudah mikirin kamu mau ngambil jurusan apa setelah lulus nanti? Belum sih, Pak. Waduh, kok belum? Tapi untuk jurusan atau kampusnya pasti sudah mikirin lah ya? Belum juga sih. Bapak tahu sendiri kan kalau misalnya di sekolah ini tuh kayak banyak ujian-ujian yang aku ikutin. Terus banyak juga kegiatan-kegiatan lain yang di luar sekolah yang aku ikutin. Iya, Bapak paham kalau memang kamu sering sibuk. Tapi kalau kamu nggak memikirkan dari sekarang,
kamu nanti bingung mau masuk jurusan apa. Terlebih lagi untuk pendaftaran, kamu tahu itu nggak gampang loh dan nggak cepat, itu butuh waktu juga dan menyita waktu. Bapak harapin kamu tuh bisa memikirkan jurusan kamu ke depannya, karena itu juga untuk masa depan kamu. Iya Pak. Saya balik dulu ya Pak, soalnya udah ditungguin teman. Nah, ini sih. Oke. Hai guys, udah lama nih nggak jalan bareng yuk. Gimana ya Vel? Aku gak bisa deh kayaknya. Sama nih, aku juga gak bisa. Ih, kenapa sih pada nggak bisa semua? Ya persiapan buat kuliah lah. Kalau aku lagi cari kerja sih. Soalnya semua ini kan juga buat masa depanku, jadi harus tak persiapin dari sekarang. Emangnya kamu gak mersiapin, Vel? Ya buat apa? Kan masih lama juga. Hah, kok gitu sih? Vel, kamu tuh nggak bisa selamanya kayak gini. Hidupmu tuh nggak selesai sampai di sini. Masih panjang banget, tau gak sih? Ya udahlah, males aku. Bye. Males banget sumpah sama mereka. Tapi ya juga sih. Gimana ya hidupku ntar? Mau jadi apa aku? Gila, di-reject lagi. Apa tak samperin aja ya? Yaudah, samperin aja. Vel, kamu kok di sini? Ya tadi kan aku mau cerita, tapi kamu matiin teleponnya. Hah? Oh alah, sorry. Ada soalnya aku lagi ngerjain tes beasiswa buat di Singapura itu. Ayo masuk dulu. Ais, kenapa sih orang-orang nih? Sibuk banget soal kuliah. Loh iya dong Vel, kalau misalnya nggak sekarang, kapan lagi? Kita abis ini sudah mau lulus. Terus setelah lulus nanti, kita harus bisa menghandle kehidupan kita selanjutnya nanti gimana? Nggak tau lah, pusing tau nggak? Aku tuh kesini buat curhat sama kamu. Kamu malah kayak gini. Loh, bukan gitu Vel maksudku. Coba kamu dengerin dulu. Aku ngerti kok, kamu sekarang masih pengen buat nikmati masa-masa terakhir SMA-mu ini. Kamu masih pengen seneng-seneng sama temen, kamu masih mau nyoba-nyoba hal baru. Tapi, kamu nggak bisa gitu terus Vel. Kamu nggak bisa ngeremehin masa depanmu. Sekarang semuanya tuh udah di depan mata, Vel. Kamu harus mulai mikirin kamu mau jadi apa, atau mungkin apa yang mau kamu kejar buat kedepannya. Ya udah, aku mau pulang. Guna curhat sama kamu. Lah, Vel. Masa depan. Mau jadi apa ya aku ntar? Apa sih yang aku mau sebenarnya? Nggak tahu lah. Hai Vel. Naf,
sini? Mau masuk nggak? Nggak usah, Vel. Aku di sini cuma mau pamitan doang. Aku buru-buru soalnya. Pamitan? Buru-buru? Kamu kemana emang? Aku mau pergi ke Singapura itu buat berangkat kuliah. Bukannya kuliahnya masih lama? Ya, iya sih, Vel. Tapi banyak Vel yang harus kulakuin di sana, Vel. Aku harus cari tempat, aku harus adaptasi lingkungan di sana. Jadi kayaknya aku harus berangkat sekarang deh. Harus sekarang banget ya? Iya, Vel. Sorry ya, aku ngomongnya dadaan banget gini, Vel. Aku juga gak tahu kalau misalnya aku sekarang harus berangkat ini. Terserah sih sebenarnya kamu mau dengerin ini atau enggak. Tapi aku cuma mau bilang ke kamu aja. Masa SMA itu bukan segalanya, Vel. Habis ini kita bakal ditemuin dengan realita hidup yang lebih keras lagi. Kita bakal bertemu sesuatu yang kita nggak bakal expect buat kedepannya sama sekali. Dan habis ini pun kita juga bakal menganjak dewasa, Vel. Ya, tapi kamu jangan takut, Vel, sama masa depanmu, Vel. Soalnya kuliah ini juga bakal jadi life changing point di hidupmu. Dan aku yakin kok kamu pasti siap menghadapi itu. You're a strong woman, Vel. Ya, jujur aja sih, aku sendiri juga nggak mau, Vel, buat ninggalin kamu ini, Vel, di sini, Vel. Soalnya aku juga sayang, Vel, sama kamu, Vel. Tapi mau gimana, Vel? Aku juga harus nurusin pendidikanku di sana. Ya, aku nggak bisa, Vel. Aku harus ninggal. Aku harus pergi, Vel. Vel? Kamu kenapa, Vel? Jangan nangis, Vel. Vel? Vel, jangan nangis. Vel. Sorry ya, Vel. Aku nggak bisa nemenin kamu lagi. Aku nggak bisa ada buat kamu lagi, Vel. Aku harus pergi, Vel. Vel, lihat aku. Kamu jaga diri baik-baik ya. Take care ya, Vel. Aku pamit pergi dulu. Sorry ya, Vel. Hai teman-teman, apa kabar kalian di sana? Semoga setiap apapun yang kalian kerjain bisa sukses ya. Aku cuma mau ngasih tahu kalau sekarang aku juga udah nemu tempat kuliah yang cocok buat aku nanti. Aku minta maaf kalau waktu itu aku ada salah sama kalian. Terima kasih ya, kalian udah selalu ngingetin aku. I miss all of you. Oh, selama ini di sini. Yuk berangkat. Like being on my own, I could use someone to hold. And I've been trying to fill the void, but my bed is getting cold. Cause I don't have you, I don't have us, at least not anymore. You said you had to go away, just to figure out who you are. And I'm in this empty house, with your pictures on my wall. But I don't have you, I don't have us, at least not anymore. Yang aku mau sebenarnya, nggak tahu lah.
Shalom semuanya. Hari ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan renungan yang akan saya bawakan. Namun sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, pada kesempatan yang baik ini kami mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan hingga kami sampai di saat ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk membuka hati kami, memberikan hikmat sehingga firman Tuhan dapat tertabur dalam hati kami. Amin. Bapak, Ibu, dan siswa sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya akan men-sharekan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pasti kita semua sangat hafal dan familiar dengan ayat ini dan bahkan sudah dijadikan sebuah lagu. Ya, kalau kita bernyanyi bersama nanti nggak cukup waktunya. Firman ini menguatkan hati pikiran kita, terutama di dalam situasi dan kondisi yang secara manusiawi kita tidak bisa meramalkan dengan pasti apa yang terjadi di kemudian hari, besok atau apapun, kita tidak bisa memastikan. Tetapi firman Tuhan di sini memberikan jalan, memberikan terang bagi kita. Bapak, Ibu, dan para siswa sekalian, tentunya kita tidak lupa atau kita familiar dengan apa yang namanya GPS, Global Positioning System, yang berguna untuk apa? Berguna membantu kita untuk menentukan tujuan kita, berguna untuk menolong kita supaya kita sampai di tempat tujuan dengan efisien dan baik. GPS menyediakan fitur-fitur, ya, peta, rute di mana kita akan menjalani rute itu sampai di tempat tujuan, bahkan memberikan informasi yang luar biasa kepada kita. Apakah rute yang akan kita pakai itu macet, ataukah rute yang kita pakai itu lapang, lancar, tidak macet. Itulah gunanya kita menggunakan GPS. Kalau zaman dulu mungkin orang menggunakan peta, tanya ke orang-orang pada saat dia tersesat. Namun dengan kecanggihan zaman, kita melihat bahwa GPS itu sangat membantu kita, bahkan menjadi bagian yang tidak terelakkan dalam kehidupan sekarang. Bapak, Ibu, dan para siswa sekalian, kalau kita menggambarkan tadi sebuah GPS yang menuntun kita di jalan yang besar dan jalan yang sibuk, hidup kita ini seperti sedang mengarungi sebuah perjalanan. Seolah kita sedang mengendarai sebuah kendaraan menuju kepada sebuah tempat yang sudah kita tentukan. Tentunya kalau kita sampai di sana tanpa GPS, belum tentu kita berhasil dengan cepat. Mungkin tanpa panduan kita tidak akan bisa sampai di sana dengan cepat, bahkan tidak pernah sampai karena tidak ada panduan. Hidup kita seperti itu. Kita sudah punya tujuan, tetapi di jalan kita tidak tahu situasi, kondisi yang ada. Halangan-halangan yang berasal dari diri sendiri maupun luar itu menjadi faktor-faktor utama yang membuat perjalanan kita tersendat. Faktor dari dalam, mungkin kita tidak mengenal talenta dalam diri kita. Kita tidak mengenal siapa diri kita. Faktor dari luar, banyaknya godaan, banyaknya pengaruh-pengaruh yang menyenangkan, bisa saja itu menghambat untuk mencapai tujuan hidup kita. Bacaan kita pada saat ini dari Mazmur pasal 119 ayat 105 sungguh luar biasa, menjadi hal yang hebat dalam hidup kita. Sebagai orang yang memiliki Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, GPS itu adalah firman Tuhan.
panduan hidup kita itu adalah firman Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi 1 hari, 2 hari ke depan, nggak ada yang tahu. Tetapi dengan sebuah pengharapan, dengan firman Tuhan yang menjadi GPS hidup kita, kita mampu mengikuti, kita mampu menghidupi hidup kita di tengah-tengah jalan luar biasa lebarnya ini. Jalan yang menawarkan berbagai macam kesenangan dunia, jalan yang menawarkan berbagai macam kesenangan-kesenangan dunia. Kadangkala kita jatuh di sini, sehingga kita tidak sampai pada kesudahannya. Kalau kita lebih jauh membaca di dalam Mazmur pasal 119 ayat 97 sampai 105, ada manfaat, ada faedah yang sungguh luar biasa jika kita taat pada firman Tuhan. Jika kita merenungkan firman Tuhan tiap hari, maka yang akan muncul dalam kehidupan kita itu adalah kita akan menjadi bijaksana. Kita akan menjadi lebih berakal budi. Kita akan menjadi lebih mengerti. Bahkan kita mampu menahan diri dari berbagai macam persoalan-persoalan kejahatan, dan kita tidak bisa masuk di dalamnya karena kita punya firman Tuhan. Dan bahkan di sini kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, tidak mengabaikan hukum Tuhan yang kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari Mazmur pasal 119 ayat 97 sampai 105. Bapak Ibu dan para siswa sekalian, khususnya untuk para siswa yang saat ini sedang bergembira karena telah menyelesaikan pembelajarannya selama 3 tahun. Walaupun menghadapi situasi kondisi yang tidak menentu karena pandemi. Namun di saat ini, di hari ini, kita bersyukur dan berbahagia bahwa para siswa sudah bisa mengarungi itu dengan baik. Dan kita mengucap syukur pada Tuhan dan semua diberi berkat lulus. Namun setelah lulus, apakah kita tahu kita mau kemana? Mungkin sebagian besar sudah memilih fakultas, memilih kuliah, baik di negeri, dalam negeri, ataupun luar negeri. Tetapi kita tidak pernah tahu yang terjadi sepanjang perkuliahan itu. Mungkin ada juga yang memilih untuk bekerja atau berwira swasta. Tetapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di sana. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jalan sangat luas sekali. Life is highway, yang menunjukkan bahwa banyak sekali pilihan-pilihan yang membuat kita gampang tergoda, membuat kita gampang terjatuh. Disinilah kita perlu GPS, yaitu apa? Firman Tuhan. Selamat untuk para siswa yang telah lulus. Kiranya Tuhan memberkati dan bisa mengejar masa depannya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Setia sampai
Sekarang kita akan memasuki prosesi pelepasan siswa-siswi SMA Kristen Petra II. Mengawali prosesi ini, kami akan umumkan siswa-siswi peraih nilai tertinggi untuk tiap-tiap jurusan. Untuk jurusan IPA, yang pertama, Angelica Baby Chandra dari kelas 12 IPA 6. Yang kedua, Fanya Priscilia Bendatu dari kelas 12 IPA 6. Dan yang ketiga, Jessica Hermawan dari kelas 12 IPA 5. Selanjutnya untuk jurusan IPS 1, Michael Angelo Wibisono dari kelas 12 IPS 1. 2, Olivia Grace Kristanto dari kelas 12 IPS 1. Yang ketiga, Jennifer Bless dari kelas 12 IPS 2. Selanjutnya, kami akan sampaikan siswa-siswi berprestasi di bidang akademik. Yang pertama, Fanya Priscilia Bendatu dari kelas 12 IPA 6 dengan meraih medali emas KSN bidang matematika tahun 2020 dan peraih medali perunggu IMO tahun 2021. Yang kedua, ada Jefferson FT dari kelas 12 IPA 2 dengan peraih medali perak KSN bidang biologi tahun 2020 dan peraih medali emas KSN bidang biologi tahun 2021. Selanjutnya, Gwyneth Trixie kelas 12 IPA 4 peraih medali perak KSN bidang kimia tahun 2021. Yang terakhir, Nicholas Sindoro kelas 12 IPA 1 peraih medali perunggu KSN bidang komputer tahun 2020. Kami ucapkan selamat dan sukses untuk para siswa-siswi peraih nilai tertinggi dan siswa-siswi berprestasi. Semoga pencapaian yang sangat baik ini bisa diteruskan di jenjang pendidikan selanjutnya. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi sekalian, agenda berikutnya adalah pelepasan secara simbolis oleh Kepala SMA Kristen Petra II Surabaya dan perwakilan siswa kelas 12. Prosesi pelepasan akan diakhiri dengan pemukulan gong sebagai tanda bahwa seluruh siswa-siswi kelas 12 telah dinyatakan lulus secara resmi dari SMA Kristen Petra II Surabaya. Anak-anakku, kesuksesan sudah menanti di depan mata kalian. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat anak-anak, kalian sudah lulus dari sekolah ini. Semoga semua hal-hal baik yang sudah kalian miliki bisa membawa kesuksesan buat kalian di masa-masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak saya kelas 12 IPA 3, selamat kepada kalian semua atas keberhasilan kalian. Dan semoga dalam studi kalian serta karir kalian semuanya berhasil, sukses. Tuhan memberkati. Be brave, have faith. Terus berusaha dan sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Halo Alima Lovers, hadapilah masa depan bersama dengan Tuhan. Orang yang menyerah tidak akan pernah berhasil. Orang yang berhasil tidak akan pernah menyerah. Bisa karena biasa.
Shalom. Anak-anakku, ada pepatah yang mengatakan langkah 1000 diawali dengan langkah pertama. Artinya bahwa keberhasilan Anda akan tercapai kalau Anda mengawali dari sekarang. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anakku kelas 12 IPS 1, selamat atas keberhasilan kalian dan sukses ke depan. Tuhan memberkati. Selamat anak-anakku kelas 12 IPS 2. Anda telah berhasil menyelesaikan studi di SMA Kristen Petra 2. Semoga sukses selalu ke depan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, selamat untuk anak-anakku kelas 12 S3. Doa kami semua, kedepannya kalian sukses dan tetap takut akan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Anak-anakku, jadilah orang yang sukses dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Siswa kelas 12 SMA Kristen Petra 2 tahun ajaran 2021-2022. Secara resmi pada hari ini Anda dinyatakan lulus dari SMA Kristen Petra 2. Dan sekarang kalian telah menyandang status baru, yaitu sebagai alumni SMA Kristen Petra 2 tahun 2022. Selamat menapaki perjalanan untuk menggapai cita-cita kalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya, kita dengarkan kesan pesan dari perwakilan siswa yang akan disampaikan oleh Felix Alenvan dari kelas 12 IPA 1. Selain kesan pesan dari siswa, kita akan mendengarkan pula kesan pesan perwakilan orang tua yang akan disampaikan oleh Insinyur Emilia T. Dani, orang tua dari Jane Debra kelas 12 IPA 2. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah Dr. Randa Cahyo Fajariati Magister Pendidikan, yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Kristen Petra 2 dan juga teman-teman yang terkasih, perkenalkan nama saya Felix Alenvan, perwakilan dari siswa-siswi kelas 12 SMA Kristen Petra 2 angkatan tahun 2021 hingga 2022. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa melaksanakan perpisahan ini secara online. 3 tahun sudah berlalu dan banyak sekali hal yang terjadi dan banyak sekali juga yang kita pelajari. Semua itu tidak terlepas dari perjuangan Bapak dan Ibu Guru serta karyawan yang telah membimbing kami. Oleh karena itu, kami kelas 12 mengucapkan terima kasih atas perjuangan beliau karena telah membimbing kami. Bagaimana Bapak dan Ibu telah mengajar kami dengan sabar, membimbing kami, hingga memberi kami semangat agar kami bisa melanjutkan pendidikan kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan kami tidak tahu apa yang terjadi jika kami tidak bertemu dengan beliau. Tidak lupa juga saya juga mau mengucapkan selamat kepada teman-teman kelas 12 yang telah lulus pada tahun ini. Kita telah berjuang begitu banyak sekali pengorbanan kita, waktu, kita telah mengerjakan ulangan, tugas yang sangat bertumpuk-tumpuk hingga saat ini kita tiba di akhir garis ini. Tapi life is a highway, artinya perjuangan kita masih panjang. Walaupun kita sudah melewati masa kelas 12 ini bukan akhir, tetapi awal dari perjuangan kita menuju tahap hidup selanjutnya. Oleh karena itu, saya doakan teman-teman agar sukses selalu dalam karir selanjutnya dan aku harap kita bisa bertemu kembali. Dalam setiap pertemuan akan selalu ada namanya perpisahan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, and see you on top. Shalom, salam kasih bagi kita semua. Perkenalkan saya Emilia, orang tua dari Jane Debra, mewakili semua orang tua murid kelas 12 IPA dan IPS SMA Kristen Petra 2, menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
karena atas anugerahnya anak-anak dapat melanjutkan studinya meskipun di tengah masa pandemi COVID-19. Hingga akhirnya mereka dapat menyelesaikan studinya saat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan PPPK Petra, kepada Ibu Cahyo selaku Kepala Sekolah SMA Kristen Petra II beserta staf pendidik, dan terutama kepada Bapak dan Ibu guru yang telah terlibat langsung dalam mengajar anak-anak kami dengan sabar dan penuh kasih. Tentunya di dalam proses belajar dan mengajar, kemungkinan ada kesalahan, baik tutur kata, sikap, atau tindakan yang kurang berkenan. Untuk itu, kami mohon maaf. Akhir kata, kami mengucapkan selamat untuk kelulusan 100% siswa SMA Kristen Petra II. Sesuai tema pelepasan, Life is Highway, hidup adalah perjalanan panjang. Kalian sudah menyelesaikan tahapan di jenjang SMA, tetapi ini bukan akhir, melainkan awal perjuangan ke tahapan berikutnya. Selamat menempuh babak baru dalam tahapan pendidikan berikutnya. Tetap semangat, kesuksesan menanti kalian semua. Tuhan memberkati. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbit kan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbit kan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Mari kita akan mengakhiri kegiatan pelepasan ini dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur oleh karena Engkau sudah memberkati acara ini, dan acara ini boleh berlangsung dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan semuanya berjalan dengan baik. Biarlah semua itu akan membawa kesan bagi anak-anak kami kelas 12 yang akan meninggalkan SMA Kristen Petra II ini. Kami juga menyerahkan mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mungkin ada yang akan memasuki dunia kerja, tapi juga akan ada yang memasuki untuk pendidikan jenjang yang lebih tinggi lagi.
Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong mereka, memberkati mereka. Dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan masa depan yang baik bagi mereka masing-masing. Terima kasih, kami mengakhiri kegiatan pelepasan pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang berkuasa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi kelas 12, saat ini kita telah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan para siswa sekalian yang telah berpartisipasi dalam virtual graduation ceremony SMA Kristen Petra II Surabaya. Mewakili panitia yang bertugas, kami meminta maaf apabila terdapat kesalahan selama kegiatan berlangsung. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk kalian semua. Saya Rosi Eko Saputro dan rekan saya Puspita Rahayu Permatasari. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you.